memakai satu liturgi, menyusun satu liturgi bahwa setiap orang yang berkeinginan untuk masuk dalam kelompoknya harus dibaptis di Sungai Yordan, gitu ya. Kemudian Yesus datang, Yesus juga dibaptis di usia 30 ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Yohanes Pembaptis ini menyingkir juga, kemudian dia kembali hutan dengan murid-muridnya, dia tetap membaptis. Yesus juga membaptis dengan air juga. Nah, dari sini pelayanan mereka berdua ini dalam lingkup tentunya saat itu adalah orang-orang Yahudi, belum keluar ke non Yahudi. Yohanes membaptis orang Yahudi, Yesus membaptis orang Yahudi, dan kemudian kedua penganut kelompok ini, penganut Yesus dan penganut Yohanes ini saling bertemu. Mereka kemudian gontok-gontokan. Loh, aku dibaptis Yesus, aku dibaptis Yohanes, aku yang paling benar, aku yang paling benar. Nah, Bapak Ibu, ya dari sini banyak muncul. Kalau di mana ada orang Yahudi itu pasti ada keributan. Itu tidak, Bapak Ibu? Wah, Bapak Ibu, tidak berkati. Kalau siapa yang mengutuk orang Yahudi pasti dikutuk. Nanti orang yang berkati orang Yahudi pasti diberkati. Bapak Ibu bilang di mana ada orang Yahudi pasti ada keributan. Bapak Ibu bilang iya, alamat, Bapak Ibu ya. Ayo bercanda, Bapak Ibu ya. Nah, di mana ada orang Yahudi di situ ada apa? Ada keributan. Kenapa? Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang terkenal karena tertentu, bebal, keras kepala. Jadi ketika mereka memahami segala sesuatu, mereka memeluk sesuatu, mempercayai segala sesuatu, mengimani segala sesuatu, bagi mereka itu adalah yang terbaik. Bagi mereka apa yang mereka imani itu adalah yang terbaik dari iman orang lain. Bagi mereka, ketika mereka dibaptis oleh Yohanes, mereka akan merasa lebih suci dibanding orang yang dibaptis selain Yohanes. Bagi murid-murid Yesus, ketika mereka dibaptis oleh Yesus, mereka akan merasa lebih suci dibanding orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes. Temu gontok-gontok. Akhirnya murid Yohanes datang. Murid Yohanes datang kepada gurunya dan berkata, "Rabi," dan seterusnya. Lalu dikasih Tuhan, apa kalimat jawab dari Yohanes Pembaptis? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Lalu dikasih Tuhan, Yohanes ini sadar bahwa apa sejatinya tujuan. Saya mau tanya Bapak Ibu hadir di sini tujuannya apa? Bapak Ibu lahir di dunia jangan lahir di dunia. Kadang-kadang kita tujuan kita hidup aja kita masih bingung. Bapak Ibu hadir di gereja ini tujuannya apa? Hadir di gereja tujuannya apa? Beribadah. Ibadah? Ada yang lain? Ibadah bisa lewat YouTube, Pak. Zaman sekarang orang masuk gereja dan YouTube. Dia ikut nyanyi-nyanyi, muji Tuhan, dengerin khotbah, dia merasa itu sudah ikut ibadah. Beribadah kebaktian. Bapak Ibu, apa tujuan kita hari ini datang ke gereja? Ketemu saya. Bapak Ibu bisa waktu ketemu saya, ikut saja Bapak Ibu. Saya pasti datang, asal ada uang bensinnya. Ibu ya, ikut perjamuan kudus. Perjamuan kudus, bagaimana? Tujuannya sebulan sekali ikut perjamuan kudus. Tidak, bayar perpuluhan. Kalau tidak bayar perpuluhan, nanti saya tidak diberkati sama Tuhan. Baik, ini teori yang harus dijelaskan lebih lagi, ya. Apa lagi? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan bisa di kamar mandi juga bisa puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kalau di rumah senang juga nyanyi, gitu. Tidak tahu nyanyi apa di dewa atau siapa yang penting nyanyi, ya. Anak-anak baiknya dengan nyanyian itu adalah nyanyian memuji Tuhan di rumah. Nah, apa lagi tujuannya? Sebelum kita lanjut, saya pernah diskusi dengan beberapa orang. Dia tanya gini, Om, apakah beribadah harus di gereja? Saya jawab dengan diplomatis, sebaiknya iya.
Ya harus loh, ya membantah seperti itu kan. Dengan YouTube saya bisa beribadah, saya bisa merasakan hadirat Tuhan dengan melihat YouTube. Saya bisa mengikuti pujiannya yang kadang-kadang lebih bagus daripada di gereja. Nah, kadang-kadang pujian di YouTube itu lebih membawa hadirat Tuhan daripada kita datang di gereja yang pujiannya acak-acakan, acak-adul, amburadul, tidak ada persiapan, datang baru latihan, datang baru nyari kunci, datang baru berdoa. Di mimbar, kalau cuma datang baru berdoa di mimbar. Kadang-kadang pujian di YouTube lebih bisa membawa kita ke hadirat Tuhan daripada pujian di gereja, benar enggak? Juga, ya. Nah, Bapak Ibu, saya dengan enten jawab, ya kalau kamu ibadah di gereja, nanti kalau pelayanan kematian juga biar YouTube yang main. Ya Bu ya. Jadi dilayani pendeta lewat YouTube, budal-budal dewe, masuk-masuk ototi dewe, dari kubur sendiri, nemlung dewek, nanti dipandu dari YouTube oleh pendeta. Ya Bu ya. Yang merasa bisa, saya bisa transfer. Saya pakai kris, jadi sekarang gereja itu ada yang pakai kris, ya tahu kris? Ya, jadi pakai bayaran online dulu kris. Bisa scan dulu, transfer. Khotbah bisa lewat YouTube, ujian bisa dipandu lewat YouTube. Ya, kalau seperti itu ya nanti kalau pelayanan pernikahan pemberkatannya lewat YouTube. Kalau pelayanan tutup peti atau apa tutup pun dewek dipandu pendeta lewat YouTube. Itu teknologi memang memudahkan kita, tapi ada satu titik tertentu di mana kita harus bersekutu bersama. Bapak bisa berdoa lewat online tiap Kamis malam Jumat, tetapi tidak setiap ibadah harus dilakukan lewat online. Bapak Ibu kalau di Jumat nggak bisa datang, ya didatangi, jangan lewat online, Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yesus datang ke dunia ini karena mandat surga. Yesus lahir ke dunia ini karena dia mendapatkan mandat dari Bapa di surga untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya kita ini semua orang yang berdosa diselamatkan dengan iman kepadanya. Orang yang paling enak itu tidak seperti orang Kristen. Paling enak itu orang Kristen. Kalau saya beragama, tidak dituntut macam-macam, Bapak Ibu ya. Yang penting percaya sama Tuhan, selamat. Tapi banyak orang meninggalkan Kristus, meninggalkan keselamatan itu karena banyak hal. Jodoh, ya keluarga saya contohnya. Dari 8 orang Kristen, 2 orang seberang. Sekarang berubah jadi 2 orang yang Kristen, yang 8 jadi seberang. Ya. Yang satu pun itu nggak tahu masih Kristen atau enggak, kenapa? Sekarang sudah jadi daripada Yesus. Saat Yesus memulai pelayanan, awal-awal, pengikut Yohanes Pembaptis itu lebih besar daripada pengikut Yesus. Pengikut Yohanes Pembaptis jauh lebih militan daripada pengikut Yesus. Nah, saat ini kalau kita melihat banyak kasus-kasus seperti ini, ketika orang dia berkhotbah, yang dikhotbahkan itu bukan tentang salib Kristus, tetapi bagaimana dia bisa menjadi kaya dengan memberikan persembahan, bagaimana dia diberkati Tuhan dengan memberikan pengorbanan untuk Tuhan, korban persembahan untuk Tuhan. Sebenarnya itu yang dikhotbahkan bukanlah salib Kristus. Bapak sekolah kita pasti diajari bahwa dalam khotbah, dalam firman Tuhan yang disampaikan adalah salib Kristus. Kalau masalah berkat, apa yang lain-lain, itu hanya sekedar bumbu-bumbu dalam khotbah. Tetapi yang inti yang terutama adalah Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia, hidup, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Itu inti pemberitaan dari Injil firman Tuhan. Yohanes adalah orang yang sangat jujur pada tugas panggilan. Bahkan ketika dia tahu bahwa dengan melaksanakan panggilan Tuhan dia akan dihukum mati oleh Herodes, dia tetap mengatakan kebenaran. Waktu dia istilahnya diberitahu Herodes, kan dukung aku, benar aku ini aman, dan seperti itu ya. Tapi tidak.
Yohanes Pembaptis telah mengatakan kebenaran di hadapan Herodes. Dan apa akibatnya? Begal, dihukum mati. Saat ini ada berapa banyak dari kita yang seperti Yohanes Pembaptis dalam berani mati untuk menyatakan kebenaran, berani tidak mendapatkan ridho ilahi bahasa. Jika kerja keras kita tidak mendapatkan anugerah dari Tuhan, izin Tuhan, maka dalam sekejap segala sesuatu itu bisa dihapuskan. Jadi yang utama adalah Tuhan. Ayat 29 mengatakan gereja anak-anak Tuhan adalah mempelai perempuan. Nah, orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Yesus, orang-orang yang mengabarkan kedatangan Yesus, orang-orang yang mengabarkan kabar keselamatan Injil itu adalah sahabat mempelai laki-laki. Ya, ketika mempelai laki-laki datang, ada satu sukacita tersendiri. Ada satu sukacita tersendiri ketika kita melihat Yesus datang. Bukan hanya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, tetapi ketika melihat mempelai perempuan tersebut, gereja, anak-anak Tuhan mendapatkan berkat hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan kedatangan Yesus, yang mempersiapkan hadirat Yesus dalam jemaat itu juga mendapatkan sukacita tersendiri. Bapak Ibu yang ada di sini bukan hanya, saya yakin bukan hanya anak Tuhan, tapi juga hamba Tuhan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, status kita juga adalah orang-orang yang mendapatkan kewajiban untuk memberitakan tentang kabar Yesus. Harus makin, sekali lagi, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita yang ketika yang menjadi pemberitaan kita adalah kesuksesan kita, berkat yang kita terima, damai sejahtera kita, kekayaan yang kita terima, maka sebenarnya itu adalah suatu perpelencengan, suatu pembelokan dari firman Tuhan. Ketika berdiri di mimbar, yang harus diberitakan adalah Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari maut, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kalau setiap orang yang berdiri di mimbar yang diberitakan adalah mukjizat-mukjizat dalam hidupnya, maka orang-orang tersebut menyelewengkan firman Tuhan. Maka tidak bisa membuat orang menjadi lebih. Agama hanya menciptakan topeng supaya orang bisa berpura-pura baik di hadapan sesama. Saya katakan, agama tidak bisa merubah orang menjadi lebih. Agama hanya menciptakan topeng supaya setiap orang bisa berpura-pura baik di hadapan sesama. Begini teori saya, nanti buktikan. Apakah orang Kristen semua bisa baik? Apakah orang yang KTP-nya Kristen tindakannya semua baik? Aku coba, ada koruptor yang KTP-nya Kristen, ada? Yang kemarin petugas pajak yang paling tua yang triliunan itu siapa? Rafael Alun. Itu KTP-nya anak Kristen, Kristen Katolik. Ya. Apakah dia bisa disebut baik? Korupsi tidak baik.